Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi audiens semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Gigi Rizky Hakilah Didik Pasopati. Di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semuanya dapat berjumpa walaupun secara tidak langsung secara daring, namun saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli wa sallim alaih, atas syafaatnya yang syafaatnya kita tunggu di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 offering D16 yang beranggotakan pertama yaitu Adelia Ritna Wangsih, yang kedua ada Agia Safindrayani, yang ketiga ada Adia Rahmawati, yang ketiga ada Muhammad Gigi Rizky Hakilah Didik Pasopati, yang kelima ada Trisna Claudio Bates. Baik, kami akan mempresentasikan sebuah materi kasus yang berjudul Investasi Bodong Binomo yang menyangkut influencer Indra Kesuma atau yang akrab dipanggil Indra Kens. Tugas ini kami buat guna untuk memenuhi tugas pelengkap ulangan tengah semester mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Rizal Ramadan MPD. Baik, untuk presenter pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang dari materi kami adalah, dalam kegiatan ceramah kelompok kami ini, kami akan menyampaikan beberapa materi terkait investasi dalam Islam. Di dunia bisnis umumnya dan lembaga keuangan khususnya, banyak kita temui kasus investasi bodong. Tidak jelas, bahkan ada sebagian yang menyantumkan label syariah di belakangnya. Setelah waktu yang telah dijanjikan tiba, ternyata uang mereka tidak bisa ditarik. Kasus-kasus seperti ini orang saja marak dilakukan orang, koperasi, dan perusahaan demi mengeruk keuntungan yang besar tanpa memperhatikan norma syariah Islam. Realitas ini tentu membuat miris hati dan ironis sekali bagi kita di saat kondisi perekonomian saat ini. Next. Tujuan kegiatan kita pada hari ini yang pertama, pembaca atau peserta ceramah dapat mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait investasi. Yang kedua, pembaca atau peserta ceramah dapat mengetahui bagaimana etika investor dalam berinvestasi. Yang ketiga, pembaca atau peserta ceramah dapat mengetahui bagaimana cara memilih investasi sesuai syariah Islam. Yang keempat, pembaca atau peserta ceramah dapat mengetahui apa saja prinsip umum investasi dalam Islam. Yang kelima, pembaca atau peserta ceramah dapat mengetahui bagaimana pilihan investasi halal dalam Islam. Dan yang terakhir, pembaca atau peserta ceramah dapat mengetahui contoh nyata dari kasus investasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Next. Oke, selanjutnya A. Pandangan Islam terkait investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi disebut dengan istimar yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Investasi ini menghasilkan keuntungan dan menghasilkan kerugian. Oleh sebab itu, Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai para investor, pedagang, supplier, dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan di akhirat. Oke, next.
Baik, yang selanjutnya adalah ayat tentang seruan untuk berinvestasi. Yang pertama adalah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya yaitu adalah hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya yaitu sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang ketiga adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memaafkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipatkan ganda atau ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang selanjutnya adalah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Selanjutnya ada etika investor dalam berinvestasi. Yang pertama, menurut Syafi'i Antonio, terdapat perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah. Yang kedua, pada Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalian atau return dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana atau mudarib. Dan yang keempat, Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang, melainkan harus terus-menerus melakukan upaya meningkatkan kembalian atau return of investment, sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syariah, seperti praktik riba, zulm, masyir, dan goror. Lanjutkan. Selanjutnya, acuan dan landasan bagi para investor ada 5, yakni yang pertama, tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho atau antara din. Dan yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, perjudian, spekulasi, dan goror atau ketidakjelasan atau samar-samar. Next. Selanjutnya, memilih investasi yang sesuai syariah Islam. Dalam memilih investasi, harus memperhatikan syariah Islam. Investasi sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam. Selain itu, memperhatikan syariah Islam agar sesuatu yang kita investasikan tidak mendatangkan mudarat atau dosa kepada kita. Dengan menyadari perbedaan fikih yang ada dan belajar dari praktik negara lain, maka di sini akan dibahas jenis dan instrumen investasi, jenis dan usaha etimen, jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi. Next.
Oke, selanjutnya prinsip umum investasi dalam Islam. Yang pertama, hindari riba. Riba merupakan pengambilan tambahan atau bunga baik dari transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan syariat Islam. Riba juga merupakan kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli, sehingga jika ingin untuk berinvestasi secara halal, tentukan jenis investasi yang keuntungannya tidak menggunakan bunga. Selanjutnya, hindari gharar. Gharar atau tarik merupakan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar juga dapat berupa akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian baik mengenai ada tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, atau kemungkinan menyerahkan objek yang disebut dalam akad. Hindari maisir. Maisir juga dapat berwujud seperti perbuatan mencari laba dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa usaha. Caranya dengan menebak atau mensyaratkan pembayarannya terlebih dahulu. Next. Baik, yang selanjutnya adalah pilihan investasi halal sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama itu ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Yang kedua ada deposito syariah. Prinsip deposito syariah itu serupa dengan tabungan berjangka. Kamu bisa menyimpan sejumlah dana, lalu pihak bank syariah akan mengelolanya sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Setelahnya, kamu akan mendapatkan hasil dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada saham syariah. Saham syariah adalah produk investasi halal berupa saham yang tidak menentang prinsip pasar modal syariah. Saham jenis ini pun cocok bagi Anda ketika ingin memulai investasi saham karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK, sehingga aman dan mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, Sukuk merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu yang berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Sukuk sendiri dikelola dengan prinsip syariah dan telah dinyatakan syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sukuk adalah surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset oleh investor melalui penerbitan surat hutang dengan berbasiskan syariah. Next. Dan di bawah ini adalah beberapa contoh kasus nyata dari kegiatan investasi yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Dalam kasus yang kami ambil tersebut mengenai investasi dalam Islam sudah dijelaskan dalam paparan materi sebelumnya. Untuk saat ini, dalam bahasan ini kami fokus untuk membahas mengenai kasus investasi bodong binomo yang menyangkut influencer Indra Kesuma atau yang akrab dipanggil dengan Indra Kents. Kasus yang menjerat Indra Kents adalah penipuan berbasis investasi. Dia memperoleh kekayaannya dari menjadi afiliator salah satu platform judi online atau binary option binomo yang merugikan masyarakat Indonesia. Lalu, apakah binomo itu? Next. Pada kasus tersebut, dalam pandangan Islam terdapat dua. Yang pertama, penipuan investasi, dan kedua, judi berkedok investasi. Pada penipuan investasi, Islam sangat melarang dan mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah.
Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Sedangkan judi berkedok investasi merupakan perbuatan yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dituangkan secara gambling di dalam salah satu ayat di Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Next. Oke, hukum yang sesuai bagi pelaku. Hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Indra Kents diduga telah melakukan TPPU hingga penipuan. Ia dijerat dengan pasal berlapis terkait TPUU dan TPIT. Pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 2 Junko pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 45 ayat 1 Junko pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, selanjutnya pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, kemudian pasal 378 KUHP Junko pasal 55 KUHP, ancaman hukuman penjara selama 20 tahun serta penarikan seluruh miliknya. Next. Nah, yang selanjutnya adalah hukuman sesuai dengan Islam. Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan tindakan penipuan serta judi di mana hal tersebut sudah dituangkan dalam Al-Quran. Ketika seseorang itu menipu, maka seseorang tersebut bukanlah bagian dari golongan Rasulullah. Seseorang yang melakukan tindakan penipuan akan mendapatkan karma, dijauhi saudara, serta masyarakat. Dan tentunya akan mendapatkan balasan, yaitu dosa yang akan membuat seseorang tersebut mendapatkan azab atau balasan nanti di akhirat. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Kepada audien dipersilahkan untuk bertanya. Untuk yang bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Baik, yang pertama kepada Novi Janti Pramadini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya di sini ingin bertanya pada PowerPoint yang tadi, yang kelompok Anda jelaskan bahwa terdapat beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi. Nah, apa makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah Latifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri. Menurut Anda, bagaimana sih strategi investasi yang benar di masa pandemi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Latifah. Selanjutnya ada Dewi Karimah. Baik, saya izin bertanya. Menurut kelompok Anda, mengapa dalam Islam mendorong untuk berinvestasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi Karimah. Kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Saya Gia Syafindrayani izin menjawab pertanyaan dari Novi Jayanti. Makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keutamaan menginfakkan hartanya bagi mereka yang berpunya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan pahala pada mereka yang ikhlas dalam melaksanakannya. Bagaimana, Novi? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Latifa. Strateginya yaitu siapkan dana darurat. Yang pertama itu siapkan dana darurat. Strategi yang pertama adalah dengan menyiapkan dana darurat atau meningkatkan dana darurat. Sebab para ahli kesehatan mengatakan bahwa pandemi akan memerlukan waktu yang tidak sebentar sampai benar-benar mereda dan mencapai titik normal. Kedua, diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi merupakan kunci sukses di dunia investasi. Sekarang ini sudah banyak berbagai instrumen investasi yang Anda pilih, mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Ketiga, review portofolio. Lakukan review portofolio secara berkala. Hal ini wajib dilakukan sesuai dengan tujuan investasi dari para investor, karena menentukan sebuah tujuan investasi di awal, maka Anda akan diminta mengalokasikan aset yang ditentukan dengan mengisi sebuah set pertanyaan investment risk profiler. Oke, sekian, terima kasih. Bagaimana, Latifa? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Karina. Islam adalah agama yang pro investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya atau harta yang tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti firman Allah, yaitu perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas atau karunia-Nya lagi Maha Pengetahui. Terdapat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 268. Bagaimana Dewi Karina? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kepada seluruh audiens, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, maka sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para audiens semuanya atas keluangan waktunya. Akhir kata, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.